Ya, shalom Bapak Ibu, mari kita siapkan untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari ini. Kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di hari Minggu, kami boleh beribadah kepada-Mu, dan kiranya apa yang sudah kami lakukan hari ini akan senantiasa berkenan kepadamu. Puji-pujian dan penyembahan yang kami naikkan kepadamu, kiranya itu menjadi dupa yang harum di hadapanmu, dan kami mendapatkan perkenanan Tuhan. Terpujilah Engkau. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang sudah kami alami di sepanjang hari demi hari, di sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan karena itu kami beribadah, kami datang kepada Tuhan, kami merindukan Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Firman yang akan kami dengar, kami baca, kiranya itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Segala hal yang mengganggu jalannya pemberitaan firman kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap roh yang tidak memuliakan Tuhan kami patahkan dalam nama Yesus. Setiap kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu memenuhi setiap kami, memenuhi hati dan pikiran kami. Kiranya juga signal di tempat kami tetap stabil, dan juga Engkau mengurapi seluruh perangkat IT yang digunakan di dalam ibadah ini. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami sangat merindukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan hari Minggu ini 21 Mei 2023, kita siapkan diri kita untuk membaca di dalam Lukas pasal 19 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini tentang perjumpaan Sakeus dengan Tuhan. Ayat 1, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara, hampir semua kita, saya yakin,
sudah mendengar kisah Sakeus. Ia naik ke pohon ara, ya kan? Kalau Bapak Ibu ikut saya ke Israel, kita akan mampir di Jericho sebelum kita melihat bukit pencobaan, dan sebelum kita makan siang juga di restoran di sekitar itu. Maka kita akan mampir di satu tempat di Jericho ini, di mana ada pohon yang dipanjat, ya, pohon ara yang dipanjat oleh Sakeus. Saudara juga boleh naik ke pohon itu, tapi nanti Tuhan Yesus berkata, turunlah dari situ, sebab itu bukan tempatmu, itu tempat Sakeus. Haleluya. Nah, jadi kita tahu bahwa Sakeus naik ke pohon ara. Kemudian Tuhan Yesus memanggilnya untuk turun. Saudara, Tuhan mengatakan bahwa ia akan menumpang, akan tinggal di rumah Sakeus atau bertamu di rumah Sakeus. Saudara, saya juga merenungkan, Yesus tahu yang naik pohon itu, yang manjat pohon itu namanya Sakeus. Padahal Sakeus itu juga baru kali itu mau lihat Yesus. Tentu Yesus itu dibicarakan oleh banyak orang, dan Sakeus sudah mendengarnya, dan karena itu Sakeus penasaran orang seperti apakah Yesus itu, sehingga begitu viral, begitu ya kalau bahasa kini, ya, dan fenomenal begitu ya, saudara ya. Banyak orang yang disembuhkan, banyak melakukan mujizat. Nah, saudara, waktu Yesus melihat Sakeus, Yesus langsung berkata, Sakeus, turunlah. Ya kan? Dia katakan bahwa aku akan menumpang, ya, aku akan menumpang di rumahmu. Nah, kata menumpang bisa berarti menginap. Jadi bukan hanya bertamu 1-2 jam saja, iya kan? Kalau namanya menumpang, iya kan? Nah, di ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 saya bacakan kembali. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Nah, Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita pernah membaca di Alkitab atau bahkan sering mendengar khotbah, ya, tentang orang-orang Yahudi, ya kan, mengaku sebagai anak Abraham. Tetapi Yesus berkata di dalam Yohanes misalnya, Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-39, ya, dikatakan kalau kamu anak Abraham, kamu akan melakukan apa yang Abraham lakukan. Tetapi kamu tidak melakukan apa yang Abraham lakukan. Jadi kamu bukan anak Abraham. Ya. Saudara, Yesus menyatakan itu dengan tegas, ya. Bahwa kalau kamu tidak melakukan
apa yang Abraham lakukan, kamu bukan anak Abraham, ya kan? Di Yohanes pasal 8:39, jawab mereka kepada Yesus. Ini redaksi daripada Yohanes 8 ayat 39. Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Jadi Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ dan juga seluruh sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Abraham disebut bapa orang percaya, artinya orang-orang yang memiliki percaya atau iman, ya. Jadi orang yang memiliki iman, ya, yang bisa digolongkan sebagai anak Abraham. Karena Abraham disebut bapa orang percaya, berarti orang-orang yang memiliki kepercayaan dan iman yang bisa digolongkan sebagai anak Abraham. Iman kepada siapa? Iman kepada Allah yang benar. Iman kepada Allah Abraham, Ishak dan Israel. Orang-orang Yahudi jelas mengaku dan merasa sebagai anak-anak Abraham, karena mereka memiliki garis keturunan secara darah dari Abraham. Namun Alkitab juga mencatat bahwa orang yang percaya kepada Yesus, yang memiliki iman kepada Allah melalui Yesus, juga anak-anak Abraham. Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak Abraham. Jadi kita adalah anak-anak Abraham oleh iman percaya. Nah, persoalannya ialah iman yang bagaimana yang harus kita miliki supaya kita dapat digolongkan sebagai anak Abraham. Kalau orang Yahudi merasa dan mengaku anak Abraham, tetapi kita lihat tadi bahwa Tuhan Yesus mengoreksi. Kamu bukan anak Abraham. Ya kan? Kalau kamu anak Abraham, kamu melakukan apa yang Abraham lakukan. Jadi Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kita yang mengaku dan merasa anak-anak Abraham oleh iman harus mempersoalkan apakah kita melakukan apa yang Abraham lakukan. Apakah kita memiliki iman seperti iman yang dimiliki oleh Abraham? Nah, bagaimana iman yang dimiliki oleh Abraham? Iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang didasarkan pada apa yang Allah katakan. Sekali lagi, iman yang didasarkan pada apa yang Allah katakan dan bukan pada apa yang dia rasakan atau yang dia lihat. Nah, kalau kita lihat di Yakobus, ya, Yakobus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19, di sana tertulis begini, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Jadi kalau ada orang bilang, wah Allah kami satu, itu baik. Dan memang Allah itu satu.
Tetapi kalimat selanjutnya, setan-setan juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Setan itu gemetar loh. Ya. Setan tahu hal itu. Ketika mendengar nama Allah, dia gemetar. Nah, kalau iman kita tidak seperti iman Abraham, maka kita masih berpotensi melakukan tindakan seperti setan, atau bisa kerasukan setan. Maka itu saudara, banyak orang yang kesetanan. Tetapi coba saudara perhatikan, adakah setan keoranan? Enggak pernah. Iya kan? Yang kesetanan adalah orang. Tetapi setan tidak pernah keoranan. Haleluya. Kadang-kadang juga setan itu protes, ya kan? Ini orang-orang pada kesetanan. Kami tidak pernah keoranan. Haleluya. Nah, Rasul Paulus mengatakan, lihatlah Abraham dibenarkan karena iman. Ya. Iman yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentu saja bukan sekedar keyakinan di dalam pikiran atau pengaminan akali gitu loh. Iya, bukan saja didasarkan pada keyakinan di dalam akal begitu ya. Sebab apa yang dilakukan oleh Abraham itulah perwujudan dari imannya. Jadi iman yang dimaksud oleh Rasul Paulus tentu bukan sekedar keyakinan di dalam pikiran, atau kadang kita berkata amin begitu ya, percaya gitu ya, omong doang. Ya, banyak orang begitu. Ya, bukan hanya di dalam pikiran, atau bukan hanya sekedar sebuah pengakuan. Abraham punya iman bukan hanya sekedar sebuah pengakuan atau keyakinan di dalam pikirannya, tetapi dia wujud nyatakan dalam kehidupannya. Dan itu yang paling penting, dia mendasarkan imannya pada apa yang Allah katakan. Sekalipun itu mustahil, sekalipun itu orang berkata tidak bisa, tidak mungkin, dia tetap pegang apa yang Allah katakan. Bukan pada apa yang dia lihat, bukan pada apa yang dia rasa. Abraham dibenarkan karena iman yang didasarkan pada apa yang Allah katakan. Iman Abraham bukan hanya keyakinan di dalam pikiran, melainkan juga di dalam tindakannya. Dia melakukan apa yang dia imani, bukan hanya sekedar pengakuan. Ya, kadang kita ya mengatakan atau mengaku iman Rasulika atau Nisea Konstantinopel, kita hafal di luar kepala. Ya. Tetapi kita tidak melakukannya. Tidak terlihat di dalam perilaku. Orang beriman itu pasti terlihat dalam kehidupan, perilaku hidup setiap hari. Bagaimana orang beriman itu bersikap ketika punya persoalan? Bagaimana orang beriman itu menghadapi tantangan kesulitan? Karena baik orang beriman maupun orang tidak beriman sama-sama hidup di dalam dunia, dan kalau hidup di dalam planet yang bernama bumi, di dalam dunia ini pasti sama-sama mengalami yang namanya persoalan. Tetapi menghadapi persoalan itulah yang berbeda antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Nah, Yakobus menyingkapkan kebenaran bagaimana memiliki iman yang benar.
Dia katakan begini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Iman harus disertai perbuatan, bukan hanya keyakinan di dalam pikiran atau hanya sekedar pengaminan atau mengaminkan, ya kan? Tetapi keyakinan itu harus teraplikasi, terlihat, disertai dengan tindakan. Karena yang orang lihat adalah tindakan. Betul? Di dalam surat Roma, ketika Rasul Paulus menulis mengenai iman, Rasul Paulus tidak bermaksud menjelaskan ekspresi dari tindakan iman. Dia sedang berhadapan dengan orang Yahudi dengan segala kesombongannya yang memandang bahwa dengan melakukan hukum Taurat, ya, bisa selamat. Maka Rasul Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman. Maksud iman adalah keyakinan kepada Yesus. Jadi iman dalam keyakinan pikiran itu tidak cukup, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Iman dalam keyakinan pikiran juga ucapan pengakuan itu tidak cukup, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Iya kan? Kita melakukan karena kita beriman. Sebagai orang beriman, ya, maka tindakan kita harus menggambarkan bahwa kita orang yang beriman. Kita beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Allah yang imanen, yang dekat, dan Dia Immanuel yang menyertai. Dia Maha Sanggup, Jehovah Jireh, menyediakan segala kebutuhan kita. Dia juga Allah penyembuh, ya kan? Nah, karena itu dalam seluruh kehidupan kita harus bergantung sepenuhnya kepadanya. Ketika ada masalah, kita minta solusi dari Dia. Kita bukan bawa solusi kita. Ya, kadang-kadang kita menawarkan solusi dari kita, ya. Tuhan, ini solusi saya, Tuhan, berkatilah. Kita harus minta solusi dari Tuhan. Kita minta kesembuhan dari Tuhan kalau kita sakit. Amin. Kita boleh ke dokter, kita boleh datang ke rumah sakit yang terbaik, boleh dokter yang paling terbaik di dunia, boleh, silakan. Ya, nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika kita menaruh harapan dan kepercayaan sepenuhnya pada dokter yang notabene juga adalah manusia. Iya kan? Kita boleh datang ke dokter yang hebat, rumah sakit yang luar biasa, tapi hati kita melekat sama Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita, yang adalah penyembuh yang sempurna. Kita boleh beli obat-obat termahal, ya, boleh, silakan, karena memang orang sakit memerlukan tabib. Tapi jangan lupa bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib. Dia dokter di atas segala dokter. Jangan lupa bahwa dokter juga manusia dan dia juga dokter membutuhkan Tuhan. Amin.
Jadi kehidupan orang beriman itu akan terlihat. Contoh di dalam Alkitab ada yang nama Barnabas. Sudah baca di Kisah Rasul pasal 11. Dia terkenal baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Ya, baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Ya. Dan akhirnya kalimat berikutnya, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi kehidupannya itu menjadi saksi, sehingga dia tidak perlu bicara, dia tidak perlu ngomong, dia tidak perlu teriak-teriak. Ya, orang lihat karena dia baik, penuh Roh Kudus, punya iman. Jadi Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, iman dalam keyakinan pikiran juga pengakuan itu tidak cukup, tetapi harus disertai dengan perbuatan. Saudara jangan salah paham kalau Paulus katakan bahwa dibenarkan karena iman, ya, dia bukan berarti berseberangan dengan Yakobus, ya kan? Yakobus katakan iman tanpa perbuatan mati, begitu kan? Nah, jangan saudara kemudian berkata, oh, Rasul Paulus kan bilang kita dibenarkan dengan iman, jadi perbuatan tidak penting. Itu keliru. Kenapa? Karena waktu Rasul Paulus berbicara begitu, ya kan? Rasul Paulus tidak bermaksud menjelaskan ekspresi dari tindakan iman. Sekali lagi saya tegaskan, Rasul Paulus sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi dengan segala kesombongannya, yang memandang bahwa hanya dengan melakukan hukum Taurat bisa selamat tanpa perlu beriman kepada Yesus Kristus. Karena itu Rasul Paulus mengatakan tidak ada orang yang bisa dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena iman kepada Yesus Kristus. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saya sudah nyatakan itu di hadapan pengunjung sidang, kurang lebih 5.000 pengunjung sidang, waktu saya membacakan pidato pembelaan di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso tahun 93. Tema daripada pidato pembelaan itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat, bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Entah kita dari kecil Kristen, atau mungkin menikah dengan orang Kristen, lalu kemudian kita jadi Kristen. Keyakinan ini, sekali lagi saya tegaskan, keyakinan itu menjadi sempurna, menjadi benar, imannya diterima kalau bukan hanya sekedar pikiran dan pengakuan, tetapi juga dibarengi dengan perbuatan iman. Dengan perbuatan, iman itu menjadi sempurna. Kita harus melihat Abraham. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan? Pertanyaannya, kapan? Ketika ia mempersembahkan Ishak, bukan Ismail ya, Ishak anaknya di atas mezbah. Iman yang benar, iman yang dicontohkan oleh Abraham adalah tindakan melepaskan apapun, termasuk yang paling disayangi, yang paling dicintainya.
Bapak Ibu, jemaat Galilea Community of Christ, seluruh sahabat Galilea dan seluruh pendukung channel Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita kembali lagi pada topik kita, yaitu perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus. Bagi Sakeus, sebelum dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, perhatikan, orientasinya adalah uang, uang, dan uang. Uang adalah segala-galanya bagi dia. Iya kan? Pokoknya yang penting uang. Bagaimana mendapatkan uang itu tidak penting. Yang penting dia uang. Dan Alkitab bilang, kita baca di sini, ya, dia di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Pemungut cukai itu kaya. Kita lihat di televisi hari-hari ini, ya kan? Ada orang yang anaknya menganiaya temannya, ya, lalu kemudian punya mobil yang mewah, ya, dan terkesan begitu arogan, dan setelah ditelusuri, oh memang dia orang kaya, anak pemungut cukai, ya kan? Dan pada akhirnya terseret semua itu, ya. Ada juga di Makassar, saya baru dengar di TV, ya, istrinya itu memamerkan kehidupan yang begitu mewah, dan setelah ditelusuri, ya ternyata juga suaminya adalah pemungut cukai, maksudnya pegawai di Departemen Keuangan, ya, perpajakan begitu ya pokoknya. Dan akhirnya ya sedang bermasalah. Memang ya kalau kerja di pemungut cukai itu, ya zaman Yesus orang paling takut itu pemungut cukai daripada militer. Ya, sebab kalau pemungut cukai menagih, ya kan, memungut cukai, dia itu dengan penuh kekerasan, ya. Dan Sakeus itu sangat dibenci oleh bangsanya sendiri, sebab dia bekerja untuk penjajah, ya kan, bekerja untuk memungut cukai, ya kan, menagih pajak, diserahkan kepada penjajah, yaitu bangsa pemerintahan Romawi yang berkuasa waktu itu. Maka orang Yahudi sangat benci dia dan dianggap manusia paling berdosa. Iya, saudara. Nah, kita kembali kepada Sakeus ini. Ya. Bagi Sakeus, uanglah segala-galanya, dan terbukti dia kaya. Alkitab mencatat loh. Tetapi perhatikan, begitu dia percaya, mengalami perjumpaan dengan Yesus, ya, ketika Tuhan Yesus menyapa dia, Sakeus turun, aku akan menumpang di rumahmu. Sudah perhatikan, terjadi pertobatan yang luar biasa. Begitu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, semua kekayaan itu dia lepaskan. Saudara, dia katakan begini, ya, dia berkata di dalam ayatnya yang ke-8 Lukas 19, Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, karena memang pemungut cukai waktu itu harus, ya, dengan kekerasan, ya, sedikit memeras, ya kan? Sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. So lihat, ya,
setengah kekayaannya dia bagikan kepada orang miskin. Kekayaan tidak lagi punya nilai utama bagi Sakeus, ya kan? Tadinya uang segala-galanya, ya kan? Dan kalau ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi setengah dia bagikan, setengah lagi itu sebagai cadangan. Kalau ada orang yang dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Saya sedang membayangkan pada saat itu pasti ada banyak orang unjuk tangan dan berkata, saya. Dan dia tidak perlu mencatat, dia akan kembalikan. Kalau ada orang yang mengatakan saya diperas, dia kembalikan 4 kali lipat. Artinya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, kekayaan bukanlah segala-galanya. Uang tidak lagi menjadi nilai utama, bahkan dia bisa menolkan rekeningnya. Bagi dia, Yesus adalah harta yang sangat berharga. Saudaraku yang kekasih, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini sama dengan Abraham. Ishak dilepaskan. Walaupun sekian tahun dia menunggu janji Tuhan itu. Dan di usia yang sudah uzur, dia mendapatkan kegenapan dari janji itu. Tapi kemudian Tuhan minta dia lepaskan. Saudara, saya mau bilang begini. Tidak boleh ada yang tersayang, yang tercinta di dalam hidup kita selain Tuhan. Amin. Jika ada yang kita sayangi dan cintai melebihi Tuhan, kita tidak bisa disebut sebagai orang beriman. Amin. Kita perlu duit, kita perlu uang, semua orang butuh uang, saya juga. Kenapa? Karena masih membiayai hidup yang perlu uang. Anak saya sekolah dibayar pakai uang. Iya kan? Kita belanja di pasar, kita butuh uang. Kita mau beli ruko, ya sampai hari ini kita doa belum dapat uangnya. Iya kan? Sudah 6 tahun doa saya supaya Tuhan kasih kita ruko 1. Uangnya belum tembus, mungkin masih di langit ke-6 ya, apa ke-5 saya belum tahu. Saya tidak tahu. Tapi OTW gitu ya. Ya 1,8 M beli 1 unit ruko untuk kantor yayasan. Nanti di setting ada tempat pembelajaran iman Kristen, ada studio untuk segala hal yang berhubungan dengan pemberitaan firman Tuhan, ya kan? Ya tentu butuh studio. Kalau hari ini kita butuh studio, ya. Sebelum pandemi orang tidak butuh studio, orang butuh ruang gereja, begitu ya. Tapi sekarang sudah 2, ya, ruang untuk tempat pembelajaran, ya kan, pembinaan iman, tempat ibadah, tapi juga perlu studio. Sampai hari ini saya belum bisa membeli ruko karena uangnya masih OTW, masih di langit keberapa ya. Kalau ada bisa menerawang, tolong diterawang dulu ya. Ada di langit keberapa nih? Haleluya. Kita butuh uang, kita butuh ruko, dan ruko harus dibeli dipakai uang, ya kan? Paling tidak memperpanjang kontrak ruko ini pakai uang, ya kan?
Kita makan di restoran pakai uang. Ya. Apalagi ya, anak-anak sekolah walaupun di sekolah Kristen tetap pakai uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Walaupun segala-galanya butuh uang. Iya kan? Tapi bukan segala-galanya. Ya saudara, saya selalu bilang begini kepada Tuhan ketika saya melihat anak-anak saya masih kecil ya, ketika mereka tidur. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya banyak uang untuk masa depan mereka. Tapi saya punya Tuhan yang berotoritas atas masa depan mereka. Karena saya tidak punya gaji, tapi saya punya berkat. Pas butuh, pas ada. Itulah hamba Tuhan ya, hidup pas-pasan. Iya. Karena Bapak Ibu sekali lagi saya tegaskan bahwa jika ada yang kita sayangi dan kita cintai lebih daripada Tuhan, bukan saja kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi kita tidak bisa disebut sebagai orang beriman. Kalau Tuhan menjadi yang tercinta dan tersayang dalam hidup kita, tidak ada celah bagi si iblis. Amin. Ketika Sakeus memberikan separuh hartanya dan mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah dia peras, bisa saja dia menjadi orang miskin atau menjadi tidak lagi kaya. Tetapi bagi dia, jika dia sudah berjumpa dengan Tuhan, apalagi Tuhan mau menumpang di rumahnya, itulah segala-galanya bagi dia. Tuhan Yesus melihat keserusan daripada seorang Sakeus menerima dirinya, yaitu Tuhan menumpang di rumahnya. Kalau kita hanya meyakini dalam pikiran bahwa Allah itu ada, Allah itu esa, maka kita masih bisa berpotensi berperilaku seperti setan, atau masih berpotensi dikuasai dan berperilaku seperti roh-roh jahat. Yaitu yang saya katakan kesetanan. Tetapi Bapak Ibu Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita seperti Abraham yang tersayang, yang tercinta, rela dilepaskan, bisa harta, kekayaan, bisa juga hobi, nafsu, bisa juga berbicara harga diri, apapun ya yang kita lepaskan, kita tidak membuka celah terhadap kuasa kegelapan atau roh-roh jahat. Kita baru bisa mengenakan hidupnya Yesus dan bisa berkata, hidupku bukan aku lagi. Iya kan? Ada lagu itu kan? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Iya kan? Kita baru bisa mengenakan hidupnya Yesus dan bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kita baru bisa melihat
kekristenan yang benar. Kekristenan yang benar itu ketika kita bukan hanya menyanyikan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Tapi kita masih tersinggung. Itu namanya hanya bagus di lagu. Dan banyak orang Kristen saya dapati hanya bagus di lagu, tidak bagus dalam kehidupan praktis. Banyak orang Kristen yang menamakan diri hamba Tuhan, bagusnya di mimbar doang. Bagusnya di mimbar doang. Tapi sesudah dari mimbar, saudara, mau salaman dengan orang pun dia lihat. Haleluya. Iya. Waduh. Saudara, saya dapati banyak orang Kristen hanya bagus di lagu, tapi tidak bagus dalam kehidupan praktis. Lagunya bagus, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, tapi hidupnya suka-suka dia, bukan suka-suka Tuhan. Apalagi dia nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Waduh. Tapi wow, hidupnya masih duniawi. Lagunya hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan. Tapi masih pelit. Saudara, sekali lagi, kita baru bisa mengenakan hidupnya Yesus dan bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, baru kita bisa melihat kekristenan yang benar. Kristen artinya seperti Kristus. Orang yang mengaku Yesus Tuhan atau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab bilang 1 Yohanes 2 ayat 6, dia harus hidup wajib sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Itu yang harus kita selalu pikirkan. Karakternya, iya kan? Kehidupannya, iya kan? Sangat sederhana. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi selalu membalas kejahatan dengan kebaikan. Dihujat, diludahi, disakiti, tidak membalas. Bahkan dia bisa mampu berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, mari kita belajar dari seorang Sakeus. Sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, uang segala-galanya, dia tidak perlu memikirkan orang lain. Yang paling penting dia kaya. Uang, uang, dan uang. Bagaimana mendapatkan uang? Itu tidak penting. Halal atau haram, tidak masalah. Yang penting dia kaya. Dan Alkitab bilang dia kaya. Iya kan? Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, keseriusan daripada seorang Sakeus itu Tuhan perhitungkan. Sampai-sampai Tuhan mau menumpang di rumahnya. Saudara, ada orang mungkin yang begitu kaya sampai-sampai Tuhan juga enggan mampir di rumahnya. Sebab rumahnya terlalu
mewah dan tidak sembarangan orang. Ada security ya yang dibayar. Ya, ada CCTV. Mungkin juga ada helder. Saudara, Tuhan selalu datang ya seperti seorang pencuri, begitu ya. Artinya tidak memberitahu, tidak menelpon, tidak WA, dia tidak tulis di status. Haleluya. Ya kan? Kelahiran Yesus di kandang hina. Ya kan? Itu orang pada bingung kan? Bukan di istana kan? Dan bisa saja Yesus dia mau datang kepada kita dalam bentuk orang yang mungkin paling sederhana dan kita cuekin gitu ya. Karena itu dia katakan, ketika aku lapar engkau tidak memberi aku makan, ketika aku telanjang engkau tidak memberikan aku pakaian, ketika aku seorang diri engkau tidak memberi aku tumpangan. Dan murid-murid itu, kapan engkau seperti itu? Dan dia katakan, jika engkau melakukan kepada orang yang paling hina, itu engkau lakukan untuk aku. Saudara, ada banyak orang yang begitu kaya raya, ya, sampai-sampai kalau mau datang ke rumahnya itu harus dilihat dulu, melihat rupa. Ya kan? Nah, kalau saudara menerima orang yang selevel dengan engkau, yang sama status, sama kaya dengan engkau, apa upahmu? Ya kan? Engkau membagi berkat dengan orang yang ya engkau cintai, itu bagus. Dan memang pada umumnya kita begitu kan. Tapi kalau kita membagi berkat kepada orang yang menyakiti kita, mampukah kita? Justru disitulah terletak nilai yang paling mulia. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita menjadi orang Kristen yang benar, sehingga kita betul-betul melepaskan apa yang kita cintai yang sifatnya duniawi, dan kita mencintai sesuatu yang memiliki nilai kekekalan, yaitu Yesus itu sendiri, Tuhan, pekerjaan Tuhan. Mari kita pikirkan itu, sehingga kita bisa berkata seperti Rasul Paulus, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Orang akan memuliakan Tuhan ketika orang melihat hidupmu. Amin. Apalagi di Indonesia ini Bapak Ibu, kalau kita banyak bicara, ya bisa terkena pasal. Ya kan? Mending hari-hari ini mari kita melakukan apa yang Alkitab ya minta kepada kita, apa? Menjadi garam, menjadi terang. Amin. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka. Maka kita akan melihat ada banyak orang kemudian membuka hati untuk Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan hari ini akan membawa kesadaran rohani kita, bahwa kita harus memiliki kecintaan hanya kepada Tuhan dan mampu melepaskan segala hal yang kita sayangi, yang kita cintai dalam kehidupan kita sebagai manusia, sehingga iblis tidak ada celah
Ya, tidak ada celah yang bisa dia masukin. Ya kan? Iblis tidak punya tempat. Amin. Dan kita tidak menjadi kesetanan yang menjadi bulan-bulanan setan. Ya kan? Mari Bapak Ibu, kiranya kita semua menjadi seorang murid Kristus yang senantiasa mendapatkan perkenanan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk hanya mencintai Engkau, mengasihi Engkau, dan karena itu firman-Mu kami rindukan dalam kehidupan kami setiap hari. Firman hamba sudah sampaikan, dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi Roh Kudus tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kiranya akan semakin memperjelas, bahkan senantiasa membuka rahasia kebenaran firman yang kami baca di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10 mengenai Sakeus yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau kami ditegur hari ini, dan kiranya kami akan selalu mencintai hal-hal yang sifatnya kekekalan, mencintai Tuhan dan pekerjaan Tuhan, mendahulukan Tuhan dan pekerjaan Tuhan, maka semuanya Engkau tambahkan kepada kami. Kami butuh duit, kami butuh uang, tetapi uang bukanlah segala-galanya bagi kami. Walaupun segala-galanya membutuhkan uang, tapi kami membutuhkan Tuhan. Hidup kami hari ini bisa ada, sebagaimana berada, itu karena Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyatu dengan tubuh darah-Mu. Sesuatu yang terbaik kami terima, yang Tuhan berikan bagi kami. Tapi sebelumnya, kami juga akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak butuh uang kami, tapi pekerjaan Tuhan butuh uang. Karena itu kami akan memberikan dengan sukacita untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati setiap mereka yang menabur. Setiap rupiah, dolar, euro, atau mata uang apapun yang mereka berikan, Tuhan kuduskan, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia akan tetap eksis, tetap dapat melaksanakan, menyelesaikan amanat agung, di mana juga kami punya kerinduan untuk memiliki 1 unit ruko. Sudah 6 tahun kami berdoa, tapi kami tidak memaksakan kehendak kami, sebab kami tahu ada waktunya Tuhan. Karena itu Tuhan buka tingkap-tingkap langit, curahkan berkat, sehingga kami bisa membeli 1 unit ruko minimal, atau kami bisa perpanjang kontrak ruko, supaya kami akan tetap ada di sini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memiliki Engkau yang sanggup menyediakan segala sesuatu. Kami butuh Tuhan, dan bukan waktu kami, tetapi waktu Tuhan. Sambil memberi, kami siapkan diri untuk kami masuk seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.